Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin ibu bapak yang kami muliakan, mohon izin untuk kali yang pertama marilah kita selalu dan senantiasa berucap syukur alhamdulillah di lisan kita dan mantapkan dalam kalbu kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dan memilah hamba-hambanya sehingga mana yang pantas dan mana yang dipantaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk nanti berada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada khatamul anbiya wal mursalin, sosok manusia yang bukan hanya manusia yang memujinya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala pun memujinya. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti di atas yang lain. Karena apa hadirin? Sirah Nabawi, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masih kecil hingga dewasa, beliau bergelar Al-Amin. Al-Amin itu amanah dalam segala hal dan dapat dipercaya. Bukan hanya sidik. Kalau sidik tak sidik ini ya. Tapi Al-Amin itu lebih dari itu. Dan sosok manusia yang akhir-akhir ini, bulan-bulan ini telah dirayakan. Ada yang dengan genggam gemitanya karena suka, senang, mengharap nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Guru nih atau ustadznya itu mengajarkan hal seperti itu. Ada yang berupa merayakan itu dengan genggam gembita, seakan-akan pada waktu dia itu berdiri. Jenenge apa lali aku? Sing tola'al badru alaina. Lali aku. Qiyamul gitu ya. Mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu kalau di daerah Pasuruan, kemarin anak saya KKN itu, tiap acara syuting mahalul qiyam itu bentuk versi dia mahabbah, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengharap syafaat. Tetapi alhamdulillah kita umat Rasulullah yang memiliki akal, yang memiliki ilmu, sehingga kita mengkaji bagaimanakah bentuk mahabbah, bentuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam versi salafus soleh. Bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para tabi'in dan lain-lain sebagainya, tabi'in. Itu juga berversi-versi karena kecintaannya. Maka alhamdulillah kita mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, ini juga bentuk daripada ikhtiar kita bahwasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan pada waktu insya Allah haji wada itu riwayat
Imam Malik, taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Aku tinggalkan engkau dua perkara. Meletok bu, yang mana kalau engkau berpegang kepada kedua itu, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah itu? Kitab Allah wa sunnata Rasulihi, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sangat-sangat betul ya. Maka saya juga pernah dulu itu, mohon maaf, ikut Ibnu. Itu tadi di Ba'ana ya. Akhirnya saya diajak oleh Pak Hendro, Allah yakam, ngaji. Pada waktu itu saya, Mas Ari, 2 hari ini, muridnya Pak Hendro di Sabilul Mutakin. Alhamdulillah, melalui kajian-kajian dari Ustadz Haron dan lain sebagainya, nah itu masuk di sini. Ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui insya Allah Muhammadiyah ini. Saya cinta dengan Muhammadiyah. Karena apa? Walaupun saya ini hijrah dari Sikep ke Kebon Anom ini tidaklah mudah, ya Pak Khairul. Pada waktu masuk itu luar biasa itu, Muhammadiyah gitu. Tapi alhamdulillah mulai proses, melalui ta'aruf, akhirnya tonggo-tonggo ya wes care dengan kita, dan sekarang saya menjadi ketua geng, ketua gang. Jadi itu bentuk sebuah suri tauladan kita. Rasulullah begitu, ya dia Rasul itu datang dengan suri tauladan di surat Al-Ahzab 33 itu ya, 21 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu kita sudah familiar. Jadi sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan bagi mereka yang mengharap rahmat Allah. Terus nek mengharap bagaimana caranya? Indikasinya, maka dia itu berpikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ajaran Wahidiyah, mohon izin, saya pernah punya teman Wahidiyah itu punya semboyan lillahi wa rasuli. Jadi semua aktivitas itu karena Allah dan Rasulullah. Kita kan gitu. Kita ini, mohon maaf, berangkat dari sini pun, dari rumah ke sini, ya niatnya juga sholat, thalibul ilmi, berangkat dari rumah juga bismillahi tawakkaltu Allah. Nah itu kan lillah karena kita akan sholat dan thalibul ilmi. Wa rasulillah. Dengan contoh Rasulullah, kalau keluar rumah kita membaca bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemarin itu saya membuat judul ini juga asal-asalan. Pada waktu Rapin dan Sus, Mas Apri WA saya, Mas tolong dikirim foto korek ngiji. Waduh, ini. Ya kira asisten saya suruh buat berbentuk PPT gini. Kalau saya ini kan jarang-jarang. Kalau Mas Yadi ini dari kuliah itu PPT-nya banyak. Kalau saya nyun sewu nggih, rodok jarang gini-ginian. Ini aja tampil perdana. Jadi kalau nanti ada salah kata, mohon izin saya juga dimaafkan nggih. Ini perdana. Saya nggak berani ngadeg, nggak berani saya. Jadi itu pembukaan sudah, niat kita juga mencari ilmu, meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu, ini bukan saya yang membuat ini, asisten saya. Jadi anggap saja ini kita belajar bersama. Petunjuk dari Allah menuju jalan kebenaran. Sepakat nih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi petunjuk kepada hambanya itu tidak sembarangan. Kita kan ingat bahwasanya paman Nabi Abdullah itu dukung Nabi luar biasa. Total harta jiwanya itu dipersembahkan kepada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi
pada waktu akan meninggal pun Rasulullah berkeinginan, ya Abu, tolong ucapkan syahadat. Jangan ucapkan ngelirik ini anak Abu yang lain ya, Abu Lahab, Abu Gosok dan lain sebagainya. Aku tidak berani. Nek ngucap no agama nih Muhammad, apa kau gak iling agama nenek moyang kita? Akhirnya gitu Pak, meninggalnya pun dengan berpegang teguh kepada agama nenek moyang. Nah di Indonesia ini agama nenek moyang apa? Sewu, Kejawen, Hindu, Buddha itu nenek moyang. Maka Islam pun di sini masuk juga melalui ajaran-ajaran yang bersifat Hindu, diselip-selipi. Nah, tugas kita ini kan menjadi pemurnian. Nah, suratnya ini kalau dengan membaca ini, ilustrasikan pada waktu kita itu belum diciptakan seluruh manusia itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berupa entah itu Allah, entah itu apa, di sini sudah diikrarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi di sini sudah dideklarasikan, ditakoni Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum. Maka semuanya itu, apakah aku ini Tuhanmu, wahai para calon-calon manusia? Qalu bala. Gitu. Jadi secara fitrah manusia, seluruh manusia itu pasti akan berkata Allah Subhanahu wa taala, Allahu sebagai Tuhan, sebagai Rabbukumul A'la, sebagai pencipta yang maha tinggi. Ini pasti, Pak. Ini kan ada beberapa hal janji itu yang tidak pasti. Itu setan dan iblis yang kadang pasti kadang tidak. Oh, kita ini ya janji ini caleg juga yang presete, janji ini guru besar insya Allah terpenuhi, dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti terpenuhi. Jadi itu selanjutnya biar untuk cepet ya. Hidayah, indra, dan akal. Ibu bapak, alhamdulillah kita ini dilahirkan dalam keadaan sempurna. Saya pada waktu melahirkan anak yang pertama itu ya. Istri saya mama melahirkan anak yang pertama itu menggui, Pak. Bagaimana detik sampai brojol lagi keluar. Itu yang kita harapkan itu bukan jenis kelamin atau apa. Sing penting anakku iki lahir selamat dan sehat. Ya, walaupun dicongkerem diapa wis jarno harus bojo ya. Dengan istighfar kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mempermudah anak kita ini segera lahir. Nangis saya pada waktu itu. Maka saya itu bersyukur, itu saya itu insya Allah satu saja. Syukur saya. Ya, kata siswoyo, sapa yang bersyukur akan ditambahin auranya. Bukan begitu. Saya bersyukur. Saya tidak berkeinginan nambah-nambah lagi. Kecuali ada takdir yang lain. Jadi, mestinya itu. Saya bacakan surat ini. Surat ini juga sudah familiar bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebuah ida membaca Al-Quran itu
kita disyariatkan untuk berta'awud. Nggih, berta'awud dan manakala awal surat. Nah, wis awal surat ini berta'awud. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kita akan membacakan Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ayat ini, macam-macam ta'awud banyak sekali, ya. Tapi yang saya hafal cuma 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'fu ma laisa laka bir ilmi. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita telan, kita cerna, ya. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang dalam hening, dalam sebuah perenungan yang dalam, menjadi manusia itu sangat berat, Ibu Bapak. Apalagi laki-laki, wes berat sekali. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Nah, pemimpin ini yang ngono, Bu. Gak enak-enak mimpin ngongkon merintah saja. Ada beban tanggung jawab yang disandar di pundaknya. Bukan hanya di dunia. Oh, di dunia yang panggilnya kayak gini ya, roto-roto nih, roto-roto. Ini survei, untungnya gue cukup ano. Survei, ya, survei dan hadis Nabi. Manusia yang namanya perempuan Anissa itu, oh panggil rotoane, itu ya. Maka dari Negus Baha, manakala perempuan kita itu cerewet, perempuan kita itu ngomelan, itu kita harus bersabar. Karena apa? Ada pahala di situ. Nggih, tak delok nang kene iku roto-roto. Ya, muka-muka bersabar kabeh. Alhamdulillah. Wala takfu. Janganlah engkau mengikuti. Nggih, melok-melok. Masalaka ilmu sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Sesuatu yang tidak berdasarkan dalil. Sesuatu yang tidak berdasarkan regulasi dari pemerintah. Nggih, kula ini kan BPD, Bu. Jadi semua anggaran, semua output input itu harus berdasarkan regulasi. Mau ikut tekan Permendagri, Permendes, dan lain sebagainya. Harus sesuai itu. Walaupun ada penyelewengan akhirnya. Ya, saya juga paham. Oh, ini seleweng gitu. Mengakui pengawasan, ya. Ya sih, kadang gitu anggaran itu. Kita tunggu sampai begitu, Ibu Bapak yang kami hormati, janganlah kita sekali-sekali itu lebih baik tidak melakukan sebuah aktivitas ibadah. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, digolai ilmunya dulu, dicari dalilnya bagaimana. Oh, wiritan mari sholat itu gimana, Ji? Jahar, basyir, wancar, apa kalem. Ya, biyen-biyen kita sudah diurui kan. Bahwasanya kalau wiritan itu Rasulullah nggak pernah pantar terus berjamaah. Apakah dilarang? Ya nggak dilarang, belajar. Nah, kita belajar, tak belajar. Saya kalau ini sholat kan hampir 80% ke langgar kami. Karena jamaahnya nggak pantar, itu pasti nggak bisa. Kayak sok ngomong. Kita kan alhamdulillah dengan dalil sapa wonge sing tiap zuhur sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan dijangkepkan dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tambah-tambah nih apa jenenge? Biasanya tambah-tambah nih sebelah ya. Sebelum la ilaha illallah kafir walhamdulillah la ilaha illallah gitu. Kalau kita kan enggak sesuai dalil.
maka dihapus seluruh dosa-dosa kita sebanyak bui di lautan. Luar biasa ya. Itu dalil. Nggih. Dosa apa yang dihapus menurut para ulama? Dosa-dosa kecil kita. Banyaklah dalil-dalil yang eh, ilmu-ilmu yang harus kita pahami. Ngawajib kok ngerti ilmu ini nggih. Ya oleh ganjaran sing ya. Illa sam'ah, sesungguhnya pendengaran. Nah ini Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, dan ini bukan produk sosok Muhammad, karena Muhammad ini ummi, gak iso apa-apa. Doa kembali ke melahirkan tadi. Sosok manusia yang lahir ke dunia, cepot, ya, nangis. Itu pertama yang bisa berfungsi itu ternyata pendengaran. Kalau pendengarannya tidak berfungsi, pasti nggak iso ngomong. Itu pasti. Ya apa nek ngomong kadung muruan. Ah, umi, abi, ibu, bapak, bunda, kano, buntu. Maka tidak bisa berucap. Maka syarat untuk bisa berucap harus mendengarkan. Nah inilah Shadaqallahul Azim di sini, Bu. Nggih. Hebatnya Al-Quran itu luar biasa. Kita yakin Al-Quran itu. La babi, tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti. Nggih. Tidak usah ragu. Sampai tidak ragu, berarti sampai tidak beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu. Wal basara, dan penglihatan kita. Seluruh indera penglihatan kita ini pun juga akan dipertanggungjawabkan pasti. Waktu ada dan hati, nggih. Kadang awak diku elek karo wong, itu timbulnya dari hati. Kadang kita itu berbaik hati, ya. Kadang berburuk hati, kan hati. Fuada. Itu semuanya nanti kulum, semuanya ulaika karena anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dengarkan, oh murotal, oh pembacaan surat apa yati pada waktu ngimami subuh, oh Mas Widodo, oh Gusti dan lain sebagainya. Atau yang lain, mesti aja menungso ya. Ono-ono sing kurang-kurang baik. Esok-esok ibu-ibu belonjo. Ceng-ceng, lagu sih. Sing ikon gak tau ketok. Ketok-ketok kok wetenge blendung. Padahal burung ngini-ngini. Padahal itu loh. Wis sah. Jadi hal-hal yang kadang tidak kita sadari, gak wedok toyo lanang ya iya dak iki. Padha mawon ya. Sebuah penyakit hati itu kan yang paling bahaya itu kasat, iri hati, dengki. Al kasatu yakulu kasanati kama takulun narul khatobah, kata Rasulullah gitu ya. Hasad itu diibaratkan kayu bakar. Api memakan kayu bakar. Lep. Jadi amal kita yang pakai, Bu, kalau kita punya iri hati, kasar, wis dipastikan akan cepat entek. Untuk itu hal-hal seperti itu estu kita hindarkan. Wah, iko ngono, wah, iko ini. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, tazkiyatun nafas, ya, ya wis alo nang omahe. Bojoku iki parang metu lah positif kok. Mari teko sekolah, terus mari nang TPQ, wis nang kamar. Ya itu mang, biar tidak ngerumpi dan lain sebagainya. Di sampingnya pegel wae. Mari sekolah atau panasan terus nang TPQ. Ini tadi juga gitu. Jamanku melok ngaji ngono ya walasan.
Ya wis lah, kan gitu. Jadi itu nggih, Ibu Bapak, eh, indera kita ini, bila mana indera kita ini ditujukan pada hal-hal yang baik, maka ini akan menjadi hidayah bagi kita. Tetapi bila kalah indera-indera kita ini berada di suatu zona yang kurang baik, maka bisa dipastikan kita akan keluar dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkumpul dengan orang-orang yang soleh, komunitas yang baik itu merupakan anjuran para ulama. Kalau dulu kita pujian-pujian di musola-musola itu adalah bentuk pengajaran, metode yang disampaikan secara mudah oleh para kiai-kiai, ulama-ulama kepada masyarakat. Jadi hal-hal yang 5 itu, sing maca Quran sak manane, salat malam suwe, apa itu? Sing suwe, anak soleh, itu anak soleh, wong soleh kumpulono, dan lain sebagainya, 5 itu. Saya sudah gak lupa. Iya. Itu memang filosofi ajaran agama yang dikupas, dikemas menjadi metode yang baik. Tahlil juga gitu, tahlil itu. Tahlil itu apakah semuanya salah? Kalau bacaannya itu rata-rata bacaan yang mahfudot, bacaan yang sahih, ajaran-ajaran dari Rasulullah. Hanya kemasannya, tempatnya saja yang kadang sebagian dari para ulama itu menimbulkan hal yang baru dalam Islam atau bid'ah. Tapi dungu-dungune wape kabeh. Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu obat segala macam penyakit. Terus awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Sampai berdoa, ya, mau Al-Fatihah sampai akhir Al-Baqarah, la turet doa. Saya ini kan sama Ustadz Suyati ini diajar oleh Ustadz Farid. Ustadz siapa Pak yang adiknya Farid itu ahli Quran itu ahli hadis. Wafi itu diterjemahkan. Ya, itu. Oh ternyata tahlil itu mengambil dari hadis-hadis seperti itu. Tapi kan kita harus bisa berbeda sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bagaimana kalau orang meninggal, maka pimpinan cabang kita berikhtiar, ya walaupun kadang dilaksanakan, kadang tidak dengan tim ladismu, kita berikhtiar memberikan model, dan sudah bisaronya itu 2 kali gaji saya sebenarnya. Kalau saya 1 hari 150, bisaro mudin ngeramut itu dikasih 2 kali. Nah, ternyata kemarin mari murid-murid ngale, belum selesai ngale. Saya kan kecewa itu. Akhirnya saya minta dikaji ulang. Terus jangan sampai ada asap mengepul 3 hari. Ya kita kasih berupa uang untuk beli makan. Beberapa kali sudah dilaksanakan di Tebel. Yang lain belum. Ini surat yang kita baca berulang-ulang. Tetapi manakala jenengan ini tidak paham apa yang kita baca. Ini surat apa ini? Al-Fatihah. Jenengan kalau membaca surat Al-Fatihah itu, kalau mau sholat itu, maka angkatkan dalam pikiran kita itu mikrojul mu'min. Sholat itu mikrojul mu'min, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang kok, kadang-kadang mulai akhir ngelambi hari. Kadang-kadang itu saya itu tidak mampu untuk sholat. Karena apa? Kakek dosa. Ya, kakek dosa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Jelas nangis pada waktu sholat itu. Maka
pada waktu sholat sunnah itu saya kebanyakan di rumah. Jadi setelah pulang eh, sholat maghrib atau sholat itu saya pulang melaksanakan sholat sunnah sambil belajar moco sing dowo. Jadi surat ini, ibu bapak yang menghormati, dengan kalau sholat pastikan bisa mengartikan surat Al-Fatihah, itu saja. Di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Berarti ada potensi jalan itu tidak lurus ke kanan, ke kiri, ya, zigzag dan lain sebagainya. Itu pasti. Dan jalan yang lurus itu jalan siapa? Al-Quran juga memberikan sebuah jawaban. Jadi tidak dibiarkan sebuah pertanyaan itu tidak ada jawaban kalau Al-Quran itu. Pasti kalau tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat berupa apa? Nikmat hidayah. Nikmat merasakan Islam. Ya, kalau di sini terjemahkan kan para nabi dan rasul. Artinya apa? Lu sih tahu, woi, ini tak gawe ini, nek ini aku gak nurut aku gitu loh. Ya mohon maaf ya, melanjutkan ini. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah itu yang kita baca berulang-ulang itu 7 kali itu 17 kali ya. 17 kali itu ini merupakan karena apa? Kita ini al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu Pak, sadari maupun tidak kita sadari, kadang kala itu bertambah, kadang berkurang, pasti. Maka bersyukurlah jenengan tidak musola, tidak masjid ini ya. Insya Allah landai. Nek kayak kulong ini wis angel ngaji kata males. Lah kok males rapat aku nggih. Saestu. Jadi beberapa hari itu banyak kegiatan, termasuk kemarin itu jenguk istri teman yang sakit karena sakit yang sangat sangat sakit, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Siti Hajar. Kita ke sana, kenapa Bu? Kena ginjal stadium 2, bayangkan. Wis rodok krowo. Buka apa Bu, ngene iku sik enteng saya bilang gitu. Ya apa maneh? Dia cerita sampai nangis ya. Terus ada jantung juga. Kena jantung juga. Ben bayang no Pak, Bu. Ya. Maka saya itu kalau di rumah sakit itu, ya saya sering kan menjenguk baik itu rekan kerja, SPSI dan lain sebagainya itu, ya kita bersyukurlah dengan keadaan sehat itu. Lah, rumus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara mensyukuri sendi-sendi yang 360 ini cabang ini, sendi ini, caranya gimana? Dari dulu kok. Kan kita sholat 2 rakaat cukup. Ya. Tapi nek mampu 4 sampai 8. Nggih, saya itu biasa nih. Kalau 6 8 jarang saya. Nggih, nek nggih beneran. Jadi dibiasakan nggih. Tapi minimal 2 saja. Sampai harus tahu ilmunya. Iki ya Allah, saya bersyukur terhadap nikmat-Mu. Tangan saya bisa bergerak. Kalau ngatu Bu, turu jenan nang bojo nang ngisor ya. Mungkin waktu itu ada trouble mungkin bojoku. Guyon iki ya. Kula niku mulai. Ya Allah, saumah ke sini lho. Kram. Pengen saya, ya Allah, istighfar dan lain sebagainya. Pernah gitu. Sering 2 kali. Nah, pernah juga asam urat. Lah saya di kasur, istri saya di depan TV, jarang kumpul gitu. Ya nanti ini juga gak jarang kumpul, sama kumpul. Sakit, kena asam urat, sakit.
Bojoku dari gak sedek kuwi apa ya? Akhirnya ya istighfar dan sebagainya reda. Ada obat apa saya untal. Mbok iku ono Paramek, mbok Oskaden dan sebagainya. Nggih sakit, Bu. Sakit ngono tok lho, Masya Allah. Nggih. Apalagi sakit-sakit yang di rumah sakit. Saya masuk di IGD, Bu, nulung wong, Bu. Wong kau mau diwedok ngono. Anake sing ngangkat sampai gak kuat ya, tak tulungi, tak angkat ya Allah. Enteng, Bu. Enteng nggih. Siji nek mayit. Ya Allah, mayit niku pantep, Bu. Kula nek gila ngadusi mayit aku. Sering saya ini Pak Masjid. Wis sering lah keliling-keliling gitu. Jadi kemarin pada waktu pembekalan Mudin Kebon Anom saya ingatkan bagi Mudin haram hukumnya buka wadi mayit. Saya tanyakan gitu, tak boleh, baiku ya apa, baiku ya apa, lu jarno, simpen, ya, digawe awake dhewe. Ono sing mantep, ono sing wenteng, dan lain sebagainya wis. Ya, perilaku mayit itu macam-macam. Maka alhamdulillah kita punya komunitas, ya. Makanya kadang saya ini kan sedih di Kusnan kemarin karena ya saya dengan Pak Nursam ya, Pak Nursam. Kita diamanai untuk ngeramut itu, warga minta tahlilan masjid tahlilan, terus Mbak Umi ya Mbak Mas, wis gak usah lah, Bapak itu ini. Akhirnya diputuskan tidak pakai tahlilan, alhamdulillah. Pada waktu pengantaran di makam, kita yang memberikan penghormatan yang terakhir. Dan saya beri pengertian bahwa beliaunya tidak mengadakan pembacaan kalimat-kalimat thayyibah. Memang berat dulur, nggih. Dulur. Makanya saya berkeinginan nanti KRL itu kalau uangnya banyak, saya ngebon Al-Fatah, petang puluh santri ini nek sholat kita datangkan. Itu keinginan kami. Tetapi memang Allah Subhanahu belum. Yaitu beberapa hal yang bisa kami sampaikan karena yaitu tadi ini asisten saya yang membuat. Sebenarnya saya ingin membuat sebuah kajian tentang ilmu, tetapi istri apa asisten saya membuat ini. Jadi itu apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon kami dimaafkan. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Itu harapan kita berada di dunia ini. Kami akhiri bila taufik walidayah wa inayah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.